Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Mutia Rahman Naila, Raisa Salsabil, dan Dimas Yuda Yahya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang morfologi. Dalam morfologi ada sebuah proses morfemis. Proses morfemis yaitu proses pembentukan kata dengan pengubahan morfem dasar tertentu yang berstatus morfem leksikal dengan alat pembentuk yang juga berstatus morfem, tetapi dengan kecenderungan bermakna gramatikal dan bersifat terikat. Afiksasi. Afiksasi yaitu proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Proses ini terlibat dalam unsur dasar atau bentuk dasar, yang kedua afiks, dan yang ketiga adalah makna gramatikal yang dihasilkan. Afiks adalah morfem terikat yang apabila ditambahkan atau diletakkan pada morfem dasar akan mengubah makna menjadi makna gramatikal. Nah, berdasarkan sifat kata yang dibentuk, ada fiks inflektif, yaitu afiks yang digunakan dalam pembentukan kata-kata inflektif atau paradigma infleksional. Misalnya, sufiks pada kata s pada kata books sebagai penanda jamak, atau sufiks et pada kata look sebagai penanda kala lampau dalam bahasa Inggris. Atau bisa dikatakan dalam proses pembentukan kata tetap mempertahankan identitasnya. Selanjutnya ada fiks derivatif. Nah, fiks derivatif ini adalah afiks yang dalam proses pembentukan kata melampaui identitas atau kata afiks yang dalam proses pembentukan kata menghasilkan kata baru. Contohnya, bawa atau verba menjadi bawaan dan pembawaan berubah menjadi nomina. Lalu selanjutnya ada yang berdasarkan letaknya dalam kata. Ada refiks dan enfiks. Refiks ini adalah afiks yang diimbuhkan di muka bentuk dasar seperti ber, me, di, ter, se, dan sebagainya. Nah, prefiks ini dapat muncul bersama dengan afiks lain. Selanjutnya ada enfiks, yaitu afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar seperti in, dan sebagainya. Nah, afiks yang diimbuhkan di akhir bentuk dasar seperti s. Lalu yang selanjutnya ada onfiks. Onfiks yaitu afiks yang berupa morfem yang terbagi berposisi pada awal dan akhir bentuk dasar. Karena ini morfem terbagi, maka kedua bagian dianggap satu kesatuan dan pengimbuhannya dilakukan sekaligus. Seperti per, an pada kata peraturan. Nah, konfiks kesamaan pada kata keadaan. Itu yang disebut dengan onfiks. Nah, selanjutnya ada interfiks. Nah, ini sejenis infiks atau elemen penyambung yang muncul dalam proses penggabungan dan dua buah unsur interfiks
yang banyak kita jumpai dalam bahasa-bahasa Indonesia. Transfiks. Transfiks adalah afiks yang berwujud vokal-vokal yang diimbuhkan pada keseluruhan dasar. Transfiks ini kita dapati dalam bahasa-bahasa Semit, seperti bahasa Arab dan Ibrani. Dalam bahasa ini biasanya berupa konsonan-konsonan. Biasanya 3 konsonan, seperti kataba yang berarti tulis dan darosa berarti belajar. Maka transfiks itu diimbuhkan ke dalam konsonan-konsonan itu. Reduplikasi. Ramlan mengemukakan bahwa proses reduplikasi atau pengulangan adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan tersebut disebut kata ulang atau termasuk kata majemuk. Sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Jenis reduplikasi. 1. Pengulangan seluruh. Ialah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembumbuhan afiks. Contohnya, sepeda menjadi sepeda-sepeda, pohon menjadi pohon-pohon. 2. Pengulangan sebagian. Merupakan pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk kompleks, seperti mengambil menjadi mengambil-ambil, berjalan menjadi berjalan-jalan. 3. Pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Dalam jenis ini bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Artinya, pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung suatu fungsi. Contohnya, kereta menjadi kereta-keretaan, pohon menjadi pohon-pohonan. 4. Pengulangan dengan perubahan fonem. Sebetulnya pengulangan yang termasuk dalam golongan ini sangatlah mudah. Contohnya, bolak-balik yang dibentuk dari dasar balik yang diulang seluruhnya dengan perubahan fonem A menjadi O dan dari I menjadi A. Komposisi atau kata majemuk. Komposisi atau kata majemuk adalah sebuah kata yang memiliki makna baru yang tidak merupakan gabungan makna unsur-unsurnya. Kata majemuk dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu kata majemuk setara dan kata majemuk tak setara. Kata majemuk setara disebut juga sebagai kata majemuk kompulatif atau kata majemuk gabungan, yakni kata majemuk yang bagian-bagiannya sederajat. Kata majemuk setara terbagi lagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Bagian-bagiannya terdiri dari wakil-wakil keseluruhan yang dimaksud. Misalnya, kaki tangan, tikar bantal. Yang kedua, bagian-bagiannya terdiri kata-kata yang berlawanan. Misalnya, besar kecil, tua muda, tinggi rendah. Yang ketiga, bagian-bagiannya terdiri dari kata-kata yang maknanya hampir sama. Misalnya, panjang lebar, susah payah, hancur lebur. Kata majemuk tak setara disebut juga kata majemuk determinatif, yaitu kata majemuk yang tidak mempunyai inti, terdiri dari 1. Kata majemuk dengan susunan DM atau diterangkan menerangkan. Misalnya, raja muda, orang tua, rumah obat. Yang kedua, kata majemuk dengan susunan MD atau menerangkan, diterangkan. Misalnya, purbakala, bumi putra, maharaja. Kata majemuk seperti ini juga disebut rangkaian Sanskerta. Dan selanjutnya adalah morfofonemik.
yaitu proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal yang dilekatinya, dinamakan proses morfofonemik. Proses morfofonemik juga mengatakan bahwa suatu morfem dapat berubah bentuk dasarnya sebagai akibat pertemuan morfem tersebut dengan morfem yang lainnya. Jenis morfofonemik umumnya dalam berbagai bahasa terdapat 3 proses morfofonemik yang meliputi 1. Proses perubahan fonem, 2. Proses penambahan fonem, dan proses hilangnya fonem. Proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem meng dan peng dengan bentuk dasarnya. Misalnya morfem meng berubah menjadi mem, men, meny, dan meng. Dan morfem berubah menjadi pem, pen, peny, dan peng. Apa yang terjadi pada contoh di samping adalah perubahan morfem tersebut menjadi mnnn. Berikut adalah kaidah-kaidahan perubahan fonem dalam bahasa Indonesia. Fonem pada morfem meng dan peng berubah menjadi fonem jika bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan p, b, f. Contohnya, meng plus paksa menjadi memaksa, meng plus bantu menjadi membantu, dan meng plus fitnah menjadi memfitnah. Yang kedua, fonem pada meng dan peng berubah menjadi fonem apabila bentuk dasarnya yang mengikutinya berawal dengan fonem t, d, s. Contohnya adalah meng plus tulis menjadi menulis, peng plus dengar menjadi pendengar, meng plus survei menjadi mensurvei. Fonem n pada morfem meng dan peng berubah menjadi n apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dari s, c, dan j. Seperti meng plus sapu menjadi menyapu, peng plus cemas menjadi pencemas, dan meng plus jadi menjadi menjadi. Yang ketiga, fonem n pada meng dan peng berubah menjadi n jika bentuk dasarnya yang mengikutinya berawal dengan fonem k, g, x, dan h, dan vokal dan a dan vokal. Contohnya, meng plus kaca menjadi mengacau, meng plus garis menjadi menggaris, dan meng plus hianati menjadi mengkhianati. Proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem antara lain terjadi sebagai akibat pertemuan morfem meng dan peng dengan bentuk dasarnya yang terdiri atas satu suku kata. Fonem tambahannya ialah yang sehingga meng berubah menjadi menge dan peng mengubah menjadi penge. Misalnya, meng plus bor menjadi mengebor, peng plus cat menjadi pengecat. Proses pelesapan fonem. Pelesapan atau penghilangan fonem terjadi misalnya ketika fonem pada meng dan peng terjadi sebagai akibat pertemuan morfem meng dan dengan bentuk dasar yang berawal dari fonem l, r, y, dan w, dan nasal, seperti pada contoh ini. Meng plus lerai menjadi melerai, meng plus ramal menjadi meramalkan, meng plus yakinkan menjadi meyakinkan, meng plus wakili menjadi mewakili, dan sebagainya. Fonem r pada morfem ber, per, dan ter lesap sebagai akibat pertemuan morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem r, dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan e. Contohnya, berapat, ber plus rapat menjadi berapat, ber plus kerja menjadi bekerja, per plus peragakan menjadi peragakan. Fonem p, t, s, k pada awal morfem hilang akibat pertemuan morfem dengan meng dan peng dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem itu. Misalnya, meng plus paksa menjadi memaksa, meng plus tulis menjadi menulis, peng plus sapu menjadi penyapu. Sekian dari kami, jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.